Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini ND2 akan membagikan positif parenting, mendidik anak tanpa bentakan dan pukulan. Teriakan, bentakan, dan pukulan sering menjadi cara untuk mendisiplinkan anak. Apakah berhasil? Seringkali malah tidak berhasil. Sebagai gantinya, yuk belajar menerapkan positif parenting. Positif parenting mendorong perilaku anak yang lebih baik. Teknik ini juga membantu orang tua memahami cara yang berhasil baginya dalam mendisiplinkan anak. Berikut 9 langkah efektif untuk menerapkan positif parenting. 1. Melihat dari sudut pandang anak. Bunda pasti pernah merasa kesal saat anak mengulangi kesalahan yang sama. Perasaan kemarin sudah dinasehati panjang lebar, kenapa hari ini diulangi lagi? Lalu terlintas keinginan untuk membentak atau memukul agar anak jerah. Stop bun, di saat seperti ini tetap tenang meski mungkin terasa sulit. Oke, kita perlu diam sejenak, ambil nafas dalam, lalu perlahan hitung 1-10. Selanjutnya, yuk kita coba melihat permasalahan dari sudut pandang anak. Kira-kira apa penyebab anak mengulangi perilaku yang tidak bisa diterima itu? Perspektif anak-anak biasanya sangat berbeda dengan perspektif orang dewasa. Kita pun perlu banyak memaklumi tingkah lakunya karena mereka memang masih kecil. Anak masih belajar banyak hal sehingga kita tidak bisa berekspektasi tinggi. 2. Fokus pada kekuatan anak, bukan kelemahannya. Terlalu sering melihat kelemahan anak akan membuat kita fokus pada hal negatif. Padahal setiap anak unik. Mereka tumbuh dan belajar dengan kecepatan masing-masing. Dengan fokus pada kekuatan anak, kita akan semakin memahaminya. Anak pun merasa lebih dicintai orang tuanya. 3. Nikmati momen bersama anak. Mungkin hari-hari kita penuh dengan kesibukan. Terkadang kita tidak peduli atau justru kesal saat sekecil berkali-kali menginstruksi kegiatan kita. Padahal mungkin dia ingin menceritakan hal-hal yang baru saja ditemui atau dipelajari. Yuk kita ingat bun, bahwa waktu berjalan sangat cepat. Anak-anak pun rasanya tumbuh begitu cepat. Sepertinya baru kemarin dilahirkan, sekarang anak-anak sudah bisa melakukan berbagai hal. Untuk itu, mari kita nikmati momen bersama anak pun untuk menumbuhkan perasaan yang lebih positif saat membersamainya. Kita bisa menunjukkan senyum tulus saat anak menunjukkan hasil karyanya. Bisa pula dengan pelukan hangat saat usai membacakan buku cerita. Umpan balik atas hal-hal positif yang dilakukan anak akan membuatnya semakin disayang dan dicintai. 4. Menerapkan aturan yang konsisten. Konsistensi dalam menjalankan aturan sesuai usia anak sangat membantu menerapkan positif parenting. Alasannya adalah karena anak membutuhkan bimbingan dalam berperilaku. Bagi anak, rutinitas yang adil dan batasan yang tegas sangat membantu dirinya belajar. Jika aturan tidak dilaksanakan secara konsisten, maka anak akan bingung dan sulit bekerja sama. 5. Berusaha tenang dalam menanggapi perilaku anak. Anak-anak secara alami berperilaku dengan dorongan emosi yang kuat. Sedangkan kita, orang dewasa, bisa lebih baik dalam mengenali emosi dan mengendalikan diri. Saat anak berkata atau berperilaku kurang baik, jangan tergoda untuk membentak atau memukulnya. Alih-alih langsung bereaksi, sebaiknya kita menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri terlebih dahulu. 6. Minta maaf saat kehilangan kesabaran. Mengasuh anak bisa memicu stres di satu titik. Ketika banyak hal yang harus dipikirkan dan dilakukan, kita bisa jadi kehilangan kesabaran.
Jika ini terjadi, yuk minta maaf pada anak dan memperbaiki keadaan. Ya, orang tua memang tidak selalu benar, melainkan bisa saja berbuat salah. Namun, kita perlu memberi contoh bahwa orang tua pun harus minta maaf saat melakukan kesalahan. 7. Memperhatikan diri sendiri. Saat menjadi ibu, fokus bunda adalah pada anak-anak. Terkadang hal ini membuat diri bunda sendiri kurang diperhatikan. Bunda tak peduli istirahat dan asupan nutrisi yang kurang. Padahal memberi perhatian pada diri sendiri merupakan salah satu amunisi dalam menerapkan positive parenting. Bunda bisa berbicara dengan pasangan untuk membantu mendapatkan me time bunda dan berbagi peran. Me time bunda pun tak perlu lama hingga berjam-jam. Bisa dengan 10 menit olahraga, 15 menit membaca buku, atau 5 menit jalan keluar rumah sebentar sendirian. Bunda perlu memahami bahwa diri bunda ini perlu waktu untuk diri sendiri. Waktu bersama orang dewasa atau waktu untuk melakukan hal yang bunda sukai. Dengan begitu, saat mengasuh anak-anak, bunda kembali dalam keadaan segar dan tenang. 8. Hindari mengkritik setiap tindakan. Saat si kecil melakukan sesuatu yang tak sesuai harapan kita, yuk tahan diri untuk tidak serta-merta mengkritiknya. Sebaiknya kita sampaikan saran yang lebih membangun ketimbang kritik yang menjatuhkan semangatnya. Terlalu sering dikritik, bahkan saat tidak melakukan kesalahan, bisa membuat anak kehilangan harga diri dan percaya dirinya. Jangan pula terjebak dengan adu argumen ya bun. Berdiskusi sah-sah saja, namun jangan biasakan si kecil untuk selalu adu argumen dengan suara keras. Hal ini akan membuat kita dan anak-anak berada dalam situasi negatif. 9. Minta bantuan saat kewalahan secara emosional. Saat bunda merasa kewalahan secara emosional, tidak ada salahnya minta bantuan kepada orang terdekat. Bisa minta bantuan ke suami, teman, saudara, atau komunitas tertentu. Bahkan jika diperlukan, bunda bisa minta bantuan ke tenaga profesional seperti psikolog. Mengasuh anak ibarat sedang berlari maraton, bukan lari cepat. Perjalanan yang ditempuh panjang dan penuh tantangan. Kadang kita merasa salah langkah, namun itu tidak apa-apa, karena kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Merespon anak dengan cinta dan memperbaiki hubungan dengan mereka adalah langkah nyata kita tengah menerapkan positive parenting. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.